Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik ya. Hari ini kita akan belajar hobi yang menjadi prestasi untuk kelas 2 Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melalui kegiatan membaca secara individu yang dipimpin oleh guru, peserta didik dapat menjelaskan informasi yang ada di dalamnya. Yang kedua, melalui membaca bersama guru, peserta didik dapat membaca kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Nah, untuk yang pertama, apa itu hobi? Hobi adalah kegiatan yang kita sukai yang dilaksanakan pada waktu senggang, bukan sebagai pekerjaan utama. Hobi setiap orang tidak selalu sama. Beberapa orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Setiap orang dapat memiliki satu atau lebih hobi. Hobi bisa berupa olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, atau futsal. Atau bisa juga berupa seni atau kerajinan seperti menggambar, melukis, atau membuat kerajinan dari barang bekas, dan juga koleksi seperti perangko, kartu foto, atau buku. Kemudian, ayo kita membaca cerita zaman dahulu yang diceritakan secara lisan. Joko Kendil adalah cerita rakyat dari Jawa Barat. Bacalah cerita rakyat Joko Kendil yang ada pada buku siswa. Joko Kendil dan si Gundul. Suatu hari, sebuah keluarga pindah ke kampung Joko Kendil. Keluarga itu mempunyai anak bernama si Gundul. Anak itu kurus dan tidak punya rambut. Ia juga sering diajak oleh anak lain. Joko Kendil dan si Gundul sama-sama kesepian. Keduanya mulai berteman. Joko Kendil suka sekali bermain layang-layang. Layang-layang Joko Kendil selalu menang diadu. Si Gundul suka memanah. Anak panahnya tidak pernah meleset. Kemudian Joko Kendil mengajari si Gundul bermain layang-layang. Si Gundul pun juga mengajari Joko Kendil memanah. Keduanya bermain bersama dengan gembira. Nah, setelah membaca cerita tadi, ayo kita membahas bahasa kata penghubung, yaitu ada kata dan juga tetapi. Kata penghubung digunakan untuk menghubungkan kata. Kata dan berfungsi untuk menggabungkan dua hal yang tidak bertentangan. Contohnya seperti anak itu kurus dan tidak punya rambut. Kan kalau semisal kurus dan tidak punya rambut, kurus dan tidak punya rambut itu satu hal yang sama, tidak bertentangan. Nah, yang contoh kedua, anak itu rajin dan pandai, sama-sama tidak bertentangan. Yang berikutnya yaitu kata tetapi. Kata tetapi berfungsi untuk menggabungkan dua hal yang bertentangan. Kata tetapi didahului oleh koma. Contohnya seperti Joko Kendil tidak rupawan tetapi dia baik hati. Atau seperti anak itu cerdas tapi malas. Berikutnya, ayo kita membaca teks prosedur ialah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Bacalah teks berikut bergantian dengan teman kalian. Judulnya yaitu membuat mainan dari kardus. Siapkan beberapa kardus kemasan bekas, 2 tusuk sate, dan 4 karet gelang. Kemudian balik kardus kemasan sehingga yang ada di luar adalah bagian yang polos. Kemudian buatlah roda di kardus yang agak tebal, kemudian lubangi tepat di bagian tengah. Setelah itu, lubangi sisi bagian mobil dan ukurlah dengan teliti. Mengukurnya disesuaikan ya. Berikutnya, masukkan tusuk sate ke ban dalam mobil, lalu pasangkan roda pada tusuk sate. Ikat karet gelang pada tusuk sate agar roda tidak lepas.
Yang terakhir, kalian boleh menghiasi atau mewarnai mobil-mobil mainan kalian agar mobil mainan kalian siap digunakan. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang teks prosedur, berikutnya kita akan belajar membaca brosur. Brosur adalah informasi tentang sesuatu secara tertulis. Brosur di halaman berikut berisi informasi kegiatan tambahan sekolah. Bacalah brosur di samping bersama guru, kemudian baca dengan lantang bagian yang ditunjuk oleh guru. Isi brosurnya yaitu Sekolah Dasar Negeri Merdeka, Jalan Bahasa Nomor 1 Indonesia. Kegiatan tambahan. Yang pertama ada kelas menari, kelas futsal, kelas musik, kelas melukis, dan juga kelas pencaksilat. Kelas menari diadakan pada hari Senin jam 3 sampai jam 4. Untuk kelas futsal diadakan pada hari Selasa pukul 3 sampai 4. Kelas musik diadakan di hari Rabu pukul 3 sampai 4 sore. Kelas pencaksilat diadakan pada hari Kamis pukul 5 sampai pukul 3 sampai pukul 4. Untuk kelas melukis dilaksanakan pada hari Jumat pukul 3 sampai pukul 4 sore. Kosakata baru yaitu pencaksilat, futsal, dan tradisional. Setelah mempelajari materi tadi, ayo kita mengerjakan LKPD yang ada berikut. Setelah mengerjakan LKPD, kita akan tahu apa itu cerita rakyat, apa itu hobi, dan apa itu brosur, apa itu teks prosedur.